Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan menyampaikan Immanuel. Artinya ketika kita tahu Immanuel, yaitu Allah menyertai kita, maka sebenarnya kita tidak perlu takut lagi. Yang pertama, kita melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi bagian yang pertama saya ingin menyampaikan bagaimana pentingnya sebuah nama. Setiap kita punya nama. Tidak ada satupun yang tidak punya nama. Nama menuju kepada alamat. Alamat itu artinya asal usul kita. Kita dari mana? Dari keluarga siapa? Tinggalnya di mana? Dan yang kedua, nama menunjuk kepada identitas. Siapa sebenarnya kita? Sehingga sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, semuanya punya nama. Kalau tidak punya nama, wah, itu akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan memanggil orang, hei. Wah, itu semuanya membingungkan. Jadi nama itu menjadi penting sekali. Demikian juga dengan nama Tuhan, nama Allah. Kenapa begitu penting? Karena nama itu menunjukkan sebuah alamat dan identitas. Siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Dari mana dia berasal? Sepanjang sejarah hidup manusia, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu kehilangan jejak Allah. Keturunan demi keturunan silih berganti, dan semuanya bertanya-tanya, siapakah Allah? Semuanya mencari, semuanya mempelajari. Itu sebuah pergumulan yang terjadi akibat dosa. Dosa memisahkan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan itulah sebabnya mengapa manusia kehilangan jejak Allah. Bertanya-tanya. Dia berusaha mencari, menggali, mempelajari, dan menemukan siapa sebenarnya Allah. Salah satu tokoh Alkitab yang bernama Musa, saat dia berjumpa dengan Allah dalam pelariannya, saat dia melihat semak belukar terbakar, dan dia berjumpa dengan Allah, di situ pun Musa tidak mengenalnya. Buktinya dia bertanya, siapa namamu? Artinya Musa sendiri sebagai tokoh Alkitab, dia juga bertanya-tanya tentang sosok Allah yang sebenarnya. Dia bertanya, siapa namamu? Dan saya berpikir bahwa Musa ini mewakili hampir seluruh umat manusia, memiliki pertanyaan yang sama. Siapakah engkau? Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan jejak, tidak lagi mengenal pribadi Allah. Allah itu hanya sebuah bayangan. Manusia tahu Allah itu ada. Manusia itu tahu Allah itu maha kuasa. Tetapi manusia tidak tahu siapa namanya.
Dan Allah sendiri adalah sebuah misteri. Ketika Musa bertanya, siapa namamu? Allah hanya berkata, aku adalah aku. Sebuah misteri. Bangsa Yahudi mengetahuinya, menuliskannya dengan 4 huruf sakral. Mereka menyebutnya tetragrammaton. Tidak ada satupun yang bisa membacanya karena itu sebuah misteri. Mereka hanya bisa menyebutnya sebagai Adonai, Tuhan. Itulah yang membedakan Tuhan yang dimiliki oleh bangsa pilihan Tuhan dengan bangsa yang lain. Pergumulan demi pergumulan membuat hati Allah merespon semuanya itu. Mendengar seruan manusia, melihat seruan manusia, dan Allah berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya secara nyata kepada manusia, bukan lagi dengan sebuah misteri, bukan lagi dengan sebuah teka-teki, tetapi dia hadir secara nyata melalui peristiwa Natal itu. Dia memperkenalkan dirinya ketika kita melihat di dalam Injil Matius, di dalam ayat sebelumnya, ayat 21, di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah memperkenalkan dirinya. Allah melakukan action, misi untuk menyelamatkan manusia, karena manusia sudah kehilangan arah dan tidak menemukan siapa Allah yang sebenarnya. Dengan kemampuan manusia yang terbatas, mereka tidak mampu menyelami, tidak mampu menjangkau, dan harus Allah sendiri yang turun ke dalam dunia melalui pribadi yang bernama Yesus. Jadi Allah menunjukkan dirinya, menyampaikan kepada dunia, inilah aku. Melalui Natal ini kita diingatkan bahwa rencana agung Allah itu sedang dimulai. Rencana menyelamatkan manusia. Dia bernama Yesus, dan dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menghapus ketakutan demi ketakutan yang selama itu membelenggu manusia. Kita yang dahulu tidak mengenal siapa Allah, kita yang dahulu bertanya-tanya, siapa namamu? Siapa engkau? Melalui Natal ini kita diperkenalkan pada sebuah nama. Dia adalah Immanuel. Sehingga penting sekali Bapak Ibu Saudara, sebuah nama Allah itu di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam pergumulan, di dalam doa, permohonan, sangat jelas kepada siapa kita meminta. Banyak orang bertanya, apakah benar Yesus itu pribadi Allah sendiri? Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian murid-muridnya melakukan perjalanan
Mereka naik perahu dan terjadilah gelombang dan badai yang sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara bisa baca baik dalam Injil Matius, Markus. Kalau di dalam Injil Markus, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 dan selanjutnya. Ketika badai menyerang perahu yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan, mereka mulai ketakutan, mereka mulai kehilangan arah. Mereka ada di antara hidup dan mati. Dan tiba-tiba di situ Tuhan Yesus berjalan di atas air mendapatkan mereka. Apa yang terjadi? Di dalam ketakutan mereka melihat Tuhan itu bukan sosok Tuhan, tetapi mereka menganggap Tuhan itu hantu. Jadi dampak ketakutan itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang datang, pandangan mereka melihatnya itu hantu yang menakutkan. Itu semua terjadi karena ketakutan tadi, ketidaktahuan mereka. Dan di situ Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Aku ini, di dalam terjemahan aslinya Tuhan Yesus itu berkata, "Ini loh aku, Tuhanmu." Tetapi ketidaktahuan mereka menganggap itu adalah hantu. Mereka tetap tidak percaya sampai pada akhirnya Petrus berkata, "Kalau memang engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengambil sedikit dari ayat ini untuk menunjukkan bahwa pribadi Yesus itu sudah tercatat di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Tuhan, alamatnya jelas. Dia adalah Tuhan, Allah yang mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia meninggalkan itu, turun ke dalam dunia melalui peristiwa Natal ini. Kita dapatkan, kita ketemukan. Sehingga jika selama ini kita bertanya-tanya, siapakah engkau Tuhan? Sore malam hari ini kita mendapat jawaban. Dia adalah Yesus Sang Immanuel. Amin. Kenapa firman Tuhan menyatakan tentang Immanuel ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita melihat betapa pentingnya sebuah nama tadi. Karena di dalam nama ada alamat yang jelas, ada identitas yang jelas. Dan yang kedua, betapa pentingnya penyertaan Allah kepada setiap umat manusia. Betapa pentingnya penyertaan Allah kepada kita. Sehingga dia berkata, Immanuel. Allah menyertai kita, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri, tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Tetapi dia berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Kalau kita perhatikan satu ayat yang saya ambil menunjukkan betapa pentingnya penyertaan Allah dalam kehidupan kita,
Saya mengambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41. Firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mengalami masa kanak-kanak. Sesuatu yang membanggakan dan membuat kita merasa nyaman ketika di dalam sebuah perjalanan ada orang tua yang menyertai kita. Ada ayah kita, ada ibu kita, ada kakak-kakak kita, ya. Mereka berjalan menggandeng kita, atau bahkan mereka menggendong kita. Kita merasa aman, merasa terlindungi. Kenapa? Karena ada sosok yang kuat, yang kita anggap hebat, yang menyertai kita. Nah, sama sebagai orang percaya, tentunya membanggakan sekali ketika kita tahu bahwa Allah Immanuel di dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita, karena dengan penyertaan Tuhan kita menjadi kuat, kita menjadi berani, kita menjadi berhasil. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam kehidupan mereka. Mereka berhasil bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kepandaian mereka, tetapi mereka berhasil. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas, mereka berhasil karena apa? Karena Allah menyertai mereka. Kuncinya cuma satu: takut akan Tuhan. Lalu saya mengambil sebuah contoh. Orang yang berhasil dalam hidupnya tidak ditentukan seberapa pandai dia, seberapa hebat keahliannya, seberapa beruntungnya dia. Kalau keberuntungan menurut dunia, belum tentu itu sebuah keuntungan bagi Tuhan. Keuntungan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu takut akan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu menjadi kunci kesuksesan, keberhasilan seseorang. Saya mengambil salah satu contoh, Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2, firman Tuhan menyampaikan seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sampai di situ. Apa yang membuat berhasil Yusuf di sini, Bapak Ibu Saudara? Yang membuat Yusuf berhasil, jelas firman Tuhan berkata, karena Allah menyertainya. Jadi penyertaan Allah itu penting. Yusuf dijual sebagai budak. Tidak ada orang berkata itu sebuah keberuntungan. Kalau menengok kisah hidupnya, dia adalah orang yang lahir dengan sebuah kebanggaan sebagai anak kesayangan. Dia dibanggakan, dimanja sedemikian rupa sehingga membuat saudara-saudaranya itu membenci dia.
Dan pada akhirnya saudara-saudaranya menangkap dia, membuang ke dalam sumur, kemudian menjualnya. Itu adalah titik terendah dalam kehidupan Yusuf yang mengubah hidupnya, yang menghapus harapan-harapannya untuk menjadi orang yang hebat. Itu adalah titik terendah di mana dia dihancurkan sedemikian rupa, diproses sedemikian rupa, sudah dijual sebagai budak, tidak punya harapan masa depan lagi, gagal semua, rusak semua. Masih di rumah Potifar, difitnah lagi, masuk penjara. Secara manusia mustahil orang yang demikian ini bisa sukses, bisa berhasil. Mustahil. Seorang budak kalau sudah masuk dalam penjara, itu sudah dianggap mati. Tidak ada lagi harapan, tidak ada jaminan kapan ia akan keluar. Namun firman Tuhan berkata lain. Ketika Tuhan menyertai seseorang dalam kondisi terendah dalam hidupnya, Tuhan sanggup angkat dia. Dalam kondisi ketakutan, setiap hari mengalami ketakutan, Tuhan sanggup ubah itu semuanya. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf membuat Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang hebat di Mesir. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, kita tahu bahwa keberhasilan seseorang itu terjadi karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi yang sulit ini, kita mengalami hal yang sama. Ini berdampak di dalam segala segi dan aspek kehidupan kita. Bagi kaum usaha, ini adalah masa-masa yang krisis, masa-masa yang sulit. Biasanya sebelum pandemi mungkin hasilnya bisa 100%. Tapi masuk masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, yang 100% itu turun drastis. Bisa sampai 20 atau 30%. Dengan 20 atau 30%, secara manusia apakah kita punya harapan untuk sukses di masa depan? Tidak mungkin. Secara manusia tidak mungkin. Bahkan kita tidak tahu 2021 apakah pandemi ini akan selesai atau belum. Dan kalau ini berkepanjangan, ditambah lagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kota ditutup, aktivitas perekonomian dibatasi, ada jam malam dan lain sebagainya. Secara ekonomi itu merugikan, tidak ada harapan. Itu bisa membuat seseorang mengalami ketakutan. Saya bertemu dengan banyak orang yang mengalami ketakutan karena pandemi ini. Usahanya mulai turun. Untuk keluar rumah juga takut, menghadapi semuanya takut. Namun saya berkata sesuai firman Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut lagi. Tuhan yang sanggup mengangkat Yusuf dari keterpurukannya, dari kehidupannya yang paling rendah, mengangkat dia menjadi mulia. Tuhan yang sama, itulah Yesus Kristus, Immanuel. Dia hadir untuk memulihkan, dia hadir untuk memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Melalui Natal ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia tahu hati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu ketakutan kita. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami keterpurukan. Mari tengok.
Kita belum pernah mengalami seperti Yusuf yang terpuruk sampai dibuang, dijual, dipenjara. Tidak ada harapan secara manusia, tetapi Tuhan sanggup angkat dia. Kalau Tuhan sanggup melakukan itu kepada Yusuf, Tuhan juga sanggup melakukan kepada kita semuanya. Sekali lagi saya mengulangi di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 sebagai ayat penutup, Bapak Ibu Saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yakin dan percayalah firman Tuhan ini ya dan amin. 2020 sekalipun mengalami kesulitan, saya yakin tidak ada satupun dari kita yang mengalami kekurangan atau kelaparan. Semuanya tetap sama, bahkan berat badannya tambah. Amin. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya Immanuel, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Kalau 2020 Tuhan pelihara kita sedemikian rupa, maka 2021 yakin dan percayalah kepada firman Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah kita imani 2021 adalah tahun berkat dan kemenangan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau mengangkat kami ya Tuhan. Kau pulihkan hati kami, Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.